والجنة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan nanti dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini memasuki malam yang ke-10 salat tarawih kita. Insyaallah kita akan laksanakan dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya Masjid Jami Al-Hijrah. Lupa sampai saya. Kelamaan 20 tahun baru diundang lagi. 2 tahun yang lalu kita semua ibadah masing-masing karena Covid. Tapi sekarang ini alhamdulillah kita sudah dibuka ibadah dan syiarkan masjid musalla sebagaimana mestinya yang kita yakini. Kita syiarkan di bulan Ramadan, ramaikan bulan Ramadan. Karena Ramadan banyak namanya. Bisa dibilang Syahrul Mubarak, Syahrul Taubah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Nuzulul Quran. Bulan itu namanya banyak. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan panjang umur, sehat walafiat. Gunakan kesempatan yang baik ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terhormat Bapak RT, ada nih RT. Saya mau cari RT dulu. Kalau RT rajin, insyaallah anak buahnya juga rajin. Alhamdulillah RT-nya ada ya. Kita doain RT yang rajin ibadah, rajin ke masjid, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, bisa mengayomi kita ke jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau RT kurang doyan ke masjid, ya bagaimana anak buahnya? Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, ada doa yang diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa kita ini dikabul. Doa kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Nih alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan. Oh, ada saudara kita yang nggak sampai bulan Ramadan, besok mau puasa dipanggil oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Tuh, tapi kita alhamdulillah
Ya, kita alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sekarang kita nggak takut dengan Covid. Sekarang nggak begitu bahaya karena emaknya, ibunya Covid, Omikron, nggak begitu galak. Kita berdekatan hanya sebatas memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini udah nggak dijaga. Mana jaga jarak? Udah nggak bisa dijaga. Kenapa? Emang nggak begitu antep. Omikron lain daripada Covid. Kalau Covid, waduh menyeramkan, takut. Ya, padahal kalau kita yakin bahwasanya idza ja'adaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu apabila datang ajal yang sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kalau udah waktunya, enggak perlu itu Covid. Kalau mati mati aja. Iya enggak? Iya, maka dari itu yuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam 10 ini, meninggalkan yang disebut awalur rahmah. Ramadan awalnya itu kan rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian masuk kita malam 10 ke 20 ausatuhu magfirah. Ini pertengahan 10 ke 20 malam ampunan. Malam ampunan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Lebih-lebih di akhir nanti yang disebut itqab minan nar, bebas daripada api neraka, dan Idul Fitri kembali kita dalam kesucian. Maka di situ malaikat Jibril berdoa. 3 doanya diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini 1 Syawal, saya memohon kepadamu ya Allah, jangan kau terima ibadahnya si A dan sholat tarawihnya. Kenapa? Karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah min. Hati-hati Pak. Diaminkan, yang aminin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan model kita yang aminin. Nabi yang aminkan. Coba. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini akhir zaman, banyak orang tua yang disia-siakan. Banyak anak yang melawan kepada orang tuanya. Padahal di bulan Ramadan, berikanlah orang tua yang enak, kasih makan. Ini kita jauh dari orang tua. Makanya Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua. Karena itu perbaikilah kita dengan orang tua. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepada kita, sembahlah Dia, jangan kau sembah selain Dia. Itu Allah perintahkan di dalam surat Al-Isra, qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Insyaallah walaupun kita ibadah jidat sampai hitam, dengkul sampai semua, tapi kalau kita tidak akur, kita tidak pernah jumpa dengan orang tua, jangan diharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malaikat Jibril berdoa, bahkan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malaikat berdoa, minta, ya Allah, ya Tuhan kami, sekarang 1 Syawal, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya dan tarawihnya. Orang ini adalah istri-istri yang durhaka kepada suami. Nah, bini berani melaki. Bini berani. Bini lakinya tidur mereksain kantong dompet suami. Ini Bu,
Mudah-mudahan ibu-ibu sini enggak, amin. Ibu-ibu di sini soleh dan solehah. Itu doa diaminkan oleh baginda Rasul, istri yang durhaka kepada suami. Tapi ya wahai Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Ini ayat tidak ada. Ayat buat lelaki nggak ada durhaka sama suami sama istrinya. Yang ada istri durhaka kepada suami. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Rasul. Ya Allah, ya Tuhanku, bahwa hari ini adalah 1 Syawal. Saya mohon kepadamu ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya dan sholat sunnah tarawihnya, bahwa orang ini adalah memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. 3 Pak ya, jangan kita durhaka kepada orang tua. Sebagai istri yang solehah, jangan durhaka kepada suami. Yang ketiga adalah jangan memutuskan hubungan silaturahim. Karena kata Nabi, man habba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, ya, sambung yang namanya silaturahim. Di mana? Jadi di sini, di masjid, bukan di angkot, ya, di masjid, di majlis ta'lim. Kenapa? Karena kita bertemu satu sama lain, muslim dengan muslim yang lainnya, berjabat tangan. Bila perlu ada yang kepelan sekarang nih, karena takut sama corona, jadi salamannya dikepelin gitu ya. Nggak perlu itu, jadi tetap aja kita salam. Ma min muslimaini fayatasaffahani ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang bertemu muslim dan muslim lainnya, dia saling berjabatan tangan, ghufira lahum, maka diampuni dosa-dosa kedua orang itu, ayyatafarraqa, sehingga mereka berpisah satu sama lain. Luar biasa Pak Islam. Maka itu kita silaturahim. Ini besok kalau sudah selesai menjalankan ibadah puasa, cukupkan dulu. Ini jangan masih 1 minggu udah takbir. Lebaran tinggal 1 minggu, di hati Allahu Akbar, masih lama. Masih 1 minggu lagi. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu hitungan ibadah puasa kamu. Baru ada perintah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah, besarkanlah nama Allah. Kenapa? Karena kalian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang sangat mahal di saat itu, Saudara. Makanya doa yang diijabah di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat. Kapan itu Jumat? Doa yang sangat dimustajab, yang diijabah dan tidak pernah ditolak ketika khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul hada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khatib sedang mengajak kita fastaghfiru. Itu Bapak baca doa apa saja, baca Indonesia, bahasa Arab, minta itu 7 lapis aras langit terbuka, diijabah, dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit stroke, ada nggak yang sakit stroke? Doa di situ, kirim air aqua, taruh di mana mimbar. Nanti ketika fastaghfiru, ya Allah sembuhkan saya punya penyakit. Hanya Engkau ya Allah yang dapat menyembuhkan. Tuh, kalau kita bisa Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan diem main tidur. Fastaghfiru, ngorok, malaikat bingung nyatet. Ini gua catat ada di masjid, gua nggak catat tidur. Ini Jumat hilang, kaket lakau, hilang pahala Jumatnya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi 3 itu doa yang tidak pernah ditolak, diijabah, dikabul Allah. Doa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang kedua di hari Jumat. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di malam yang ke-10 ini, salat ibadah, salat tarawih kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah, dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin
ya Rabbal Alamin. Besok hari ke-10 puasa, Allah pelihara, Allah jaga kesehatan kita sehingga kita jalankan ibadah puasa. Sekarang mau tantangan nggak begitu berat, ya, tantangan di luar sana nggak begitu berat. Kenapa? Karena jam 3 teduh, jam 3 masuk mendung, dikit hujan, kan adem, udah nggak lemes lagi. Udah begitu puasa masuk jam 2 kan panas tuh, setengah 3 mulai mendung turun hujan, adem Pak. Jangan tidur mulu, ini puasa tidur mulu nih, jadi sakit deket. Ya, makanya kata Nabi, kata tanda dalam kitab Ibnu Katsir, di dalam kitab Ibnu Katsir, tanda-tanda dekat kematian itu manusia 40 sebelum ajal dipanggil. 1, kita punya sendi ngebet, sambungan ruas-ruas ini pada ngebet nih, dengkul pada lemes, itu dekat kematian Pak. Hati-hati, kalian yang udah pada ngebet, kempolnya duduk nggak kuat lama, deket udah mau mati. Tuh, di antaranya. Kemudian begitu mau sholat, kunang-kunang, rabun mata, penglihatan kita, itu dekat kematian. Menurut kitab Ibnu Katsir begitu, dekat tanda kematian, semua sendi-sendi kita pada ngebet. Ngebet nggak Pak? Saya mau tanya, ngebet nggak? Iya, pada lemas, ngebet, dengkul pada leklok. Apa itu doanya istighfar? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Usapin, ini Rasulullah ngajarin. Makanya bukannya katanya orang suruh ngusap muka itu nggak ada alasan, ada. Diajarkan oleh baginda Rasul. Begitu kita meniup seluruh badan yang pada sakit, apa yang kita bisa ditiup di sini, diusapin. Atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Tiup semua, usapin. Saya 60 Pak, 61. Bawa bapak ini ada nggak yang 60? 65. Tuh 65, lebih beda 4 tahun. Dia jalannya berdiri udah kuat. Berdiri jalannya ngayuh. Nah, udah 64, 65, saya udah 61. Tapi alhamdulillah Allah masih beri kesehatan. Nah, makanya tanda-tanda orang diberi sehat, eksis panjang umur, ini silaturahim jangan dipisahkan. Alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali, yang walaupun di sini sudah tidak ada, ya, teman ngobrol saya, Pak Ismail, Pak Ridwan, Pak Anu udah nggak pada ada, Bapak siapa lagi? Pak Uzi, Pak Lutfi, ya, mereka yang udah pada jalan duluan, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, ditempatkan yang layak kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Sebelum saya akhiri, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir, Allah selalu panjangkan umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, sehingga malamnya kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berdiri, yang bangun di waktu malam, maknanya di sini salat tarawih, karena iman dan mengharap ridha pahala dari Allah, diampuni kita punya dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat 3 doa yang diaminkan oleh baginda Rasul. 1, durhaka kepada orang tua ketika ibadah puasa dan sholat lainnya tidak diterima. Yang kedua, istri-istri yang durhaka kepada suami. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim antara keluarga. Itu yang tidak ada harapan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya besok udah gak ketemu lagi ya.
Insya Allah Lebaran ketemu. Lebaran bang. Iya. Ini saya mah ceramah di sini nggak dibayar bang. Gratis. Iya. Kenapa? Ustadz ceramah minta dibayar dosa. Imam nih minta dibayar dosa. Lebih dosa lagi manggil ustadz kagak bayar. Ya. Iya, lebih dosa lagi panggil ustadz enggak bayar. Karena itu saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya punya mamang Abdul Wahab yang pernah imam rawatib sini, sudah pulang ke rahmatullah, istrinya dan semua. Saya udah gak punya siapa-siapa pak, hidup sendiri. Istri udah gak punya saya. Lah duda udah 5 tahun saya kagak laku. Bukan kagak laku, belum ada yang nyocok. Saya ditinggal mati istri sudah 5 tahun, bukan promosi saya duda. Iya emang kenyataan. Saya pulang dari sini sampai di rumah melongo, ayo pak. Iya kayak sampi pengeng. Iya. Saya cari ke sono kemari udah nggak ada yang dapet dah. Iya di titian kali di perumahan ada yang janda, nanya kagak ada. Itu. Saya lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.